Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anur Rafiq. Saya dari kelas 1G, prodi saya Ekonomi Syariah. Di sini saya mempunyai tugas Tarbiyatul Manaqib. Saya akan menjelaskan apa yang dinamakan istighfar. Istighfar adalah tindakan mulia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Lebih dari sekedar ucapan lisan, istighfar yang sejati harus diiringi dengan ketulusan hati, penyesalan mendalam, dan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini adalah amalan, zikir, dan ibadah yang memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Fondasi istighfar dari Al-Quran dan Hadis. Perintah ilahi. Istighfar merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Teladan Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW, sosok yang maksum, beristighfar lebih dari 70 kali setiap hari, menunjukkan betapa pentingnya amalan ini. Redaksi yang fleksibel. Keindahan istighfar terletak pada keterluasannya. Ia dapat dibaca dengan berbagai redaksi, tidak terbatas pada satu lafaz tertentu, selama maknanya adalah memohon ampunan. Istighfar untuk kehidupan dunia dan akhirat. Istighfar tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat ditunjukkan kepada orang lain, baik yang masih hidup maupun yang telah berpulang ke rahmatullah. Yang pertama, dalil kuat. Doa dan istighfar Nabi Muhammad SAW untuk keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya menjadi landasan praktik ini. Dan yang kedua, konsensus ulama. Para ulama sepakat bahwa pahala istighfar dapat dihadiahkan kepada orang lain, menjadi bentuk kebaikan yang terus mengalir. Yang terakhir, cukupan luas. Kita dapat beristighfar untuk orang tua, guru, kaum muslimin, dan mukminin secara umum, memperluas lingkaran keberkahan dan ampunan. Manfaat istighfar atau kunci kebaikan hidup. Yang pertama, penghapus dosa. Istighfar adalah cara paling efektif untuk menghapus dosa dan kesalahan, membersihkan jiwa dari noda-noda maksiat. Dan yang kedua, jalan keluar kesulitan. Dengan istighfar, Allah akan membukakan jalan keluar dari segala kesempitan dan kesulitan hidup. Yang ketiga, mendatangkan rezeki. Istighfar dapat menarik rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ketenangan hati. Mengamalkan istighfar secara rutin akan menenangkan hati, menjauhkan dari kegelisahan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar dalam kitab I'anatul Ikhwan. Kitab I'anatul Ikhwan menguraikan lebih lanjut tentang praktik istighfar, menegaskan bahwa bacaannya boleh ditunjukkan untuk diri sendiri maupun orang lain. Redaksi istighfar yang terkandung di dalamnya adalah sah dan boleh diamalkan. Poin terpenting dalam beristighfar adalah yang pertama, keikhlasan. Niat tulus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taubat batin. Penyesalan mendalam dan janji untuk tidak mengulangi lagi. Dan yang ketiga, khauf dan raja. Kombinasi rasa takut akan dosa dan harap akan ampunan. Keseimbangan khauf dan roja dalam istighfar. Khauf atau rasa takut. Rasa takut akan konsekuensi dosa-dosa yang telah dilakukan,
serta takut akan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini mendorong kita untuk bertobat dan memperbaiki diri. Dan yang kedua, rojak atau harapan. Harapan akan ampunan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Ini memotivasi kita untuk terus beribadah dan tidak terputus asa dari rahmatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.